Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Maya, dan di video kali ini Bu Maya akan memberikan pembelajaran tentang materi menyederhanakan bentuk aljabar. Materi ini adalah materi kelas 8 dan lanjutan dari aljabar kelas 7. Simak video ini sampai habis. Nanti setiap materi yang ada silakan kalian boleh salin di buku catatan masing-masing. Dan nanti di akhir video akan ada latihan soal untuk mengasah keterampilan kalian. Baik, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke pembahasan kita pada hari ini. Ya, bentuk aljabar yang dulu sudah pernah diajarkan di kelas 7, tentunya anak-anak sudah ingat ya bahwa bentuk aljabar itu selain kita mengenal definisinya, kita juga mengenal struktur serta operasinya. Di kelas 8 kita akan mengulang kembali tentang apa itu aljabar, strukturnya seperti apa, dan operasi hitungnya yang berlaku. Kita akan mulai dari struktur aljabar sendiri. Aljabar itu terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta di dalamnya ya. Nah, variabel itu adalah simbol atau huruf yang digunakan untuk merepresentasikan suatu nilai yang dapat berubah atau bervariasi dalam suatu ekspresi matematika. Nah, variabel itu biasanya itu disimbolkan dengan huruf, bisa X, Y, Z, A, B, dan seterusnya ya. Nilainya bebas tergantung pada konteks permasalahan matematika. Kemudian berikutnya dikenal dengan koefisien. Dalam aljabar, koefisien adalah angka yang mengalihkan variabel dalam suatu suku dalam ekspresi matematika. Misalnya dalam suku 3x, koefisien dari variabel x adalah 3. Kemudian yang terakhir adalah konstanta. Konstanta sendiri merupakan nilai tetap atau angka dalam ekspresi matematika yang tidak berubah dan tidak memiliki variabel. Contohnya dalam ekspresi 2x tambah 5, angka 5 adalah konstanta karena nilainya tetap dan tidak tergantung pada variabel. Nah, itu definisi secara lengkap pengertian tentang variabel, koefisien, dan konstanta. Struktur pada aljabar berikutnya nanti kita mengenal suku-suku sejenis ya. Sebelumnya di layar kalian sudah nampak ada contoh dari variabel, konstanta, dan koefisien. Ya, variabel itu ditunjukkan oleh tanda panah warna biru ya di sebelah atas ini. Kemudian koefisien ditunjukkan dengan panah berwarna oranye dan konstanta adalah panah berwarna hijau. Kita lanjutkan dengan pengertian suku sejenis. Suku sendiri ya, kalau kita misalnya mengingat pengertian dulu kelas 7, suku sendiri itu adalah suatu struktur aljabar, unsur aljabar yang terdiri dari koefisien, variabel, serta operasi, dan juga bisa terdiri hanya dari konstanta saja. Dikatakan sejenis jika nanti variabelnya sama dan variabel tersebut juga berderajat sama. Contoh A, 14t kuadrat min 13ht ditambah 12t kuadrat ditambah 3ht. Nah, suku sejenis dari bentuk aljabar tersebut yang pertama adalah min 13ht, nanti sejenis dengan 3ht. Variabelnya sama-sama ht dan berderajat 1. Kemudian kalau 14t kuadrat, nanti dia sejenis dengan 12t kuadrat. Variabelnya t, sedangkan derajatnya adalah 2. Contoh berikutnya yang B, 4b pangkat 5ca min ca kuadrat ditambah 6b pangkat 5c ditambah 7ca kuadrat. Kita lihat dari bentuk aljabar tersebut, suku yang sejenis. Yang pertama adalah min ca kuadrat, kemudian dia sejenis dengan 7ca kuadrat. Adakah pasangan suku sejenis yang lainnya? Kalian cermati, ya, kalian jawab, dan ternyata tidak ada. Untuk yang C, kalian perhatikan variabelnya semua itu berbeda. 2pq pangkat 3 dikurangi 3bt ditambah 17b kuadrat A. Ya, dari tiga suku tersebut tidak memiliki variabel yang sama, jadi ketiganya bukan suku sejenis. Cukup mudah dipahami. Kita akan lanjut ke contoh soal nomor 1. Silakan nanti kalian coba kerjakan. Kalian boleh pause video ini untuk mencoba mengerjakan. Tentukan suku sejenis pada setiap bentuk suku banyak berikut. Nomor 1, 3x dikurangi 4y dikurangi 7x ditambah 2y. Kalian boleh coba dulu, pause.
Dan sekarang Bu Maya akan bahas. Suku sejenis yang pertama, 3x, nanti dia akan sejenis dengan min 7x. Kemudian kalau min 4y, dia akan sejenis dengan 2y. Nomor 2, A min 6B min 9B ditambah 3A. Kalian boleh pause video ini untuk mencoba mengerjakan. Baik, sekarang Bu Maya akan bahas. Untuk nomor 2 yang suku sejenis, A nanti sejenis dengan 3A. Kemudian min 6B akan sejenis dengan min 9B. Ya, sampai sini bisa dimengerti. Kita akan melanjutkan ke penyederhanaan bentuk aljabar ya. Bentuk aljabar itu nanti mungkin bisa ditampilkan dalam beberapa bentuk yang lumayan panjang. Kita bisa sederhanakan. Caranya adalah dengan mengoperasikan suku-suku sejenisnya. Bisa operasi penjumlahan maupun operasi pengurangan, atau bila mana nanti menemui ada perkalian dan pembagian. Contoh nomor 1. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. Nomor 1, 4A ditambah 2A ya. Perhatikan keduanya adalah suku sejenis. Kita bisa mengoperasikan penjumlahan, yaitu hasilnya sama dengan 6A ya. Jadi sama-sama variabelnya A, maka koefisiennya tinggal dijumlah. Nomor 2, 6A dikurangi 3B ditambah A ditambah 4B. Kita lihat suku yang sejenis, kemudian kita operasikan. Suku sejenis yang pertama adalah 6A dan A. Maka ketika kita operasikan, menghasilkan 7A. Suku sejenis yang kedua adalah min 3B dan 4B. Ketika dioperasikan ya, ini akan menghasilkan positif B atau plus B. Baik, di layar nampak ada soal nomor 3, 4, dan 5. Kalian boleh coba sendiri ya, supaya nanti kalian bisa tahu bagian mana yang masih belum bisa dipahami. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, operasi bentuk aljabar ya. Operasi bentuk aljabar nanti kita mulai dari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Contoh soal, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar berikut. Nomor 1. Min 4AX ditambah 7AX ya. Kalau ingin mengoperasikan baik penjumlahan atau pengurangan, maka kita harus mengoperasikan suku yang sejenis ya. Nomor 1 bisa kita langsung operasikan karena dia sejenis. Hasilnya adalah 3AX. Nomor 2, 2x kuadrat min 3x ditambah 2 ditambah 4x kuadrat min 5x tambah 1 ya. Perhatikan bentuk aljabar tersebut berada di dalam kurung. Tapi kita bisa langsung mengoperasikan karena ini adalah bentuk penjumlahan, tidak mempengaruhi tanda ya. Langsung kita bisa jumlahkan suku sejenis 2x kuadrat dan 4x kuadrat ya. Ini kita jumlah, nanti hasilnya 6x kuadrat. Kemudian min 3x dengan ditambah min 5x, ini hasilnya adalah min 8x. 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Itulah hasil akhir untuk nomor 2. Selanjutnya nomor 3, ini adalah bentuk pengurangan dari bentuk aljabar ya. Soal yang betul adalah 3a kuadrat ditambah 5 dikurangi 4a kuadrat min 3a ditambah 2. Untuk soal pengurangan kita harus berhati-hati di bagian yang dikurangi ya, di bagian pengurangnya. 4a kuadrat min 3a ditambah 2 ini berada di dalam kurung. Kurung tersebut harus kita keluarkan terlebih dahulu. 3a kuadrat ditambah 5, kemudian nanti minnya kita kalikan ke dalam. Jadi min 4a kuadrat ditambah 3a, kemudian min 2. Nah, kalau sudah seperti ini nanti tinggal dioperasikan saja. 3a kuadrat min 4a kuadrat itu min a kuadrat. Kemudian 3a dia sendirian, dan konstantanya 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Baik, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang perkalian bentuk aljabar ya. Perkalian bentuk aljabar hampir sama dengan perkalian bilangan bulat. Ada sifat distributifnya juga, asosiatifnya juga ada, komutatifnya juga ada. Kita simak contoh soal nomor 1. 5 dikali 2a ditambah 7. Untuk menyelesaikan soal tersebut kita harus mengalihkan satu persatu. 5 dengan 2a, 5 dengan 7. 5 dikali 2a hasilnya 10a.
5 dikali 7 hasilnya 35. Hasil akhirnya menjadi 10A ditambah 35. Cukup mudah ya. Nomor 2, 6X kita kalikan dengan 4X, kemudian 6X kita kalikan dengan 5Y. 6X dikali 4X itu menghasilkan 24X kuadrat. Kemudian 6X dikali 5Y, hati-hati variabelnya berbeda, itu menghasilkan 30XY. Baik, untuk soal nomor 3, Ibu Maya tulis di bagian bawah ya, supaya nanti terlihat lebih luas. 2X min 3 dikali X tambah 5. Nah, ini bentuknya sudah berbeda dengan yang nomor 2 tadi. Untuk menyelesaikan soal perkalian ini kita harus mengalihkan satu persatu ya. 2X dengan X hasilnya 2X kuadrat. 2X dengan 5 itu hasilnya 10X. Kemudian min 3 dengan X itu hasilnya min 3X. Min 3 dengan 5 hasilnya min 15. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita tinggal sederhanakan saja. 2X kuadrat, kemudian 10X dikurangi 3X, itu hasilnya 7X. Yang terakhir, konstantanya min 15. Nomor 4 hampir sama dengan nomor 3 ya. Kita tulis dulu A ditambah 2B dikali A dikurangi 2B. Kita kalikan satu persatu seperti tadi. A kali A kuadrat. A kali min 2B, min 2AB. 2B kali A, 2AB. 2B kali min 2B, min 4B kuadrat. Lalu kita sederhanakan. A kuadrat, min 2AB ditambah 2AB itu habis. Min B kuadrat, berarti langsung saja A kuadrat min 4B kuadrat. Baik, kita akan masuk ke latihan soal penjumlahan aljabar. Baik, di video ini Bu Maya berikan latihan soal penjumlahan aljabar. Kalian boleh pause video ini untuk menyalin soal-soal yang ada di layar. Oke, silakan kalian salin. Kemudian berikutnya adalah ada latihan soal pengurangan aljabar serta latihan soal perkalian aljabar. Kalian boleh pause video ini, kemudian kalian bisa salin. Baik anak-anak, untuk video kali ini kita sampai pada pembahasan perkalian bentuk aljabar, dan latihan soal yang Bu Maya berikan akan Bu Maya bahas pada video berikutnya ya. Tetap simak video-video dari Bu Maya, semoga bermanfaat, tetap semangat dalam belajar matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.